tanpa berita Purbaya. Sejak dilantik jadi Menteri Keuangan September lalu, ada saja gebrakan Menteri Koboi ini. Yang terkini adalah keengganan Purbaya menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Berawal dari pernyataan Purbaya bahwa Danantara punya cukup dividen dari BUMN untuk menutup utang 2 triliun rupiah per tahun yang harus dibayarkan konsorsium ke pihak pemberi pinjaman China Development Bank. Sontak pernyataan itu langsung memecut reaksi dari bos Danantara sampai mantan bos Purbaya, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut yang pernah jadi atasan Purbaya saat di Kemenko Kemaritiman dan Investasi membalas pernyataan Purbaya dengan bertanya, memangnya siapa yang minta bayar pakai APBN? Tidak ada yang pernah minta pakai APBN? Diduga gara-gara perdebatan WUSH, Purbaya dan Luhut tidak saling sapa saat sidang paripurna kabinet di Istana Negara 20 Oktober lalu. Tapi Purbaya bantah sih, bukannya sengaja tidak saling sapa, duduknya aja berjauhan. Bagaimana sebenarnya duduk persoalan utang WUSH ini? Luhut yang dulu pernah ikut mengurusi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mengatakan kondisi keuangan proyek kereta cepat ini sudah busuk sejak awal. Awalnya proyek WUSH menelan biaya sebesar 6,07 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia mendapat pinjaman dari China Development Bank untuk proyek ini sekitar 75% dari biaya yang dibutuhkan. Namun dalam perjalanannya biaya proyek WUSH bengkak atau istilahnya cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, beban pembengkakan ini dibagi dua antara China dan Indonesia. Pemerintah akhirnya menyuntikkan APBN untuk menambal pembengkakan biaya proyek strategis nasional ini. 3,2 triliun rupiah pada tahun 2023 dan 4,3 T pada tahun 2021 yang disalurkan melalui mekanisme penyertaan modal negara atau PMN yang dikucurkan ke PT KAI. Nah, PT KAI ini adalah pemimpin konsorsium BUMN dalam proyek WUSH di bawah PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia China. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin, terang-terangan mengaku kepada Komisi 6 DPR RI bahwa proyek KCIC atau WUSH adalah bom waktu. Pemirsa, utang kereta cepat membengkak kalau tidak ditangani cepat bisa meledak. PT KAI harus menanggung beban utang dan kerugian dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. WUSH ditetapkan sebagai proyek strategis nasional pada tahun 2016 dengan nilai investasi super fantastis 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 120 triliun. Nominal ini sudah termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun tadi. Pembangunan WUSH 75%-nya dibiayai oleh utang yang berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara 25% sisanya dikucurkan dari setoran pemegang saham. Para pemegang saham WUSH berasal dari berbagai perusahaan yang kemudian membentuk konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI menjadi perwakilan dari Indonesia dalam KCIC dengan memegang saham sebesar 60% dan 40% sisanya dipegang oleh konsorsium dari China. Nah, PT KAI adalah pemegang saham mayoritas di PT PSBI sehingga PT KAI menanggung pengembalian utang dan biaya operasional paling besar. Pemirsa, baru 2 tahun beroperasi, WUSH menyebabkan kerugian hingga 4,2 triliun rupiah dan hingga tengah tahun 2025 kerugian mencapai 1,6 T. Jadi gimana dong bayar utang WUSH-nya?
Luhut mengatakan China sudah sepakat opsi restrukturisasi utang yang awalnya 45 tahun jadi 60 tahun. Namun proses negosiasi itu terhenti. Untuk melanjutkan proses itu, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemik penanganan utang Wush. Karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu. Jadi tolong bersabar. Kapan Pak deadline-nya Pak? Deadline-nya kapan Pak? Ya ini opsinya aja kita sedang kaji semua gitu, dan juga dampaknya ke KAI juga positif gitu, karena ini kan kalau nanti dampaknya KAI, dampak ke pelayanan ke kereta api yang lainnya gitu. Di tengah kemelut utang kereta cepat Jakarta-Bandung, Komisi Pemberantasan Korupsi malah minta mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan dugaan penggelembungan anggaran alias markup kereta cepat. Sebelumnya, lewat kanal YouTube-nya, Mahfud mengatakan penghitungan biaya konstruksi Wush 3 kali lipat lebih mahal. Di sisi lain, pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan penyelesaian utang kereta cepat Indonesia-China tidak boleh jadi penghambat rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Apapun rencana ke depan, polemik utang kereta cepat ini intinya harus segera diselesaikan. Jangan sampai wush, bablas duitnya. Sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. USI itu masalahnya apa sih? USI itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang minta APBN. Ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Sudah hadir 4 orang narasumber di studio untuk membahas tema kita pada hari ini. Wush bablas duitnya bersama dengan 4 narasumber. Yang pertama adalah anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Golkar, Fernando Ganinduto. Bang Nando, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Kemudian dari Prasasti Policy and Program Director Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Bang Saud, selamat malam. Selamat malam, Mbak Lengkap Siti. sekali dengan topinya malam hari ini ya. Oke, kemudian juga ada pengamat kebijakan publik Mas Agus Pambagio. Mas Apam, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir. Kita langsung mulai dari percakapan atau pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan yang dulu menahkodai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, yang mengatakan bahwa sebetulnya proyek Wush atau lebih tepatnya keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung itu sudah busuk sejak awal, seperti yang pemirsa bisa lihat di belakang sini. Saya akan langsung ke Mas Apam. Mas Apam, benarkah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush ini sudah busuk sejak awal? Iyalah, makanya kan saya tidak setuju waktu itu. Ya karena nggak jelas, kan ini sebetulnya proyek punyanya Jepang. Kan dilempar itu jadi busuk. Karena dirubah semua itu struktur kalkulasinya, maka muncullah 2%. Dulu kan cuma 0,1. Itu, jadi ya kalau Pak Luhut bilang itu iya betul, tapi kenapa terus diurus? Nah itu dia, kenapa itu dilanjutkan? Apa yang Mas Apam ketahui soal kenapa proyek ini terus berlanjut? Ya, karena meskipun sudah ada indikasi busuk karena mesti diperintah Presiden kan. Pak Luhut kan apa kata Presiden, dia tegak lurus. Ya dia laksanakan. Argumentasinya waktu itu kenapa sih kita harus sampai punya Wush? Gengsi aja.
Sesederhana itu, Iya. Mas Apa? Ya karena kan Tapi kalau secara kebutuhan bagaimana Anda melihat dari publik membutuhkan itu? belum lah kalau gini loh. Waktu itu kan semboyankan nawacita. Nawacita itu kan harus di luar Jawa. Nah bangunlah di luar Jawa supaya pemerataan. Di Jawa itu sudah ada. Pemerintah sudah investasi di jalan tol Trans Jawa. Bandara banyak nambah, pelabuhan banyak nambah, yang juga kosong. Nanti dia kanibal itu. Kalau bus sampai Surabaya, pesawat nggak laku. Sekarang aja Garuda udah jungkir balik mau nyungsep, tambah nggak bisa. Jalan tol menjadi berkurang. Jadi nggak bisa. Jadi transportasi itu tidak boleh sejajar terus, itu nanti salah satu kanibal. Pasti hancur. Lah ngapain? Karena kan kalau kereta pasti dari pusat kota kan. Orang kan milih itu 3 jam. Kereta biasa itu sekarang yang Argo Bromo itu sudah 8 jam. Oke. Ngapain di 3 jam gitu loh. Itu secara kebutuhan. Ya, Kemudian dan kalau biayanya pasti secara mahal, karcisnya. biaya, nah Iya. itu. Mas Apam bilang bahwa sebetulnya ini sangat-sangat mahal, tidak visible. Iya, karena begini loh, di kalkulasi yang terakhir Cina itu kan kalau saya tidak salah 40.000 orang per hari naik itu. 64 sorry, naik itu. Itu kan artinya yang di jalan tol dan Parahyangan naik itu semua. Kan nggak mungkin gitu ya. Dan tiketnya murah, 250 kapan ininya. Kan dulu hitungan bodoh kita sih 1 juta lah, tapi kan nggak ada yang naik. Jadi dilema, memang jadi tidak berkebutuhan, kita belum butuh itu. Tapi kalau mau gaya-gayain ya oke, konsekuensinya kita akan tergopoh-gopoh untuk membiayai. Jelas itu, udah kita sampaikan. Sudah disampaikan sebetulnya sejak awal ya. Pak Peter, jadi apakah sebetulnya kita mimpinya ketinggian untuk punya kereta cepat Jakarta-Bandung, padahal sebetulnya secara kesanggupan belum? Ya, ini dilemanya adalah kalau kita menghitungnya dengan pemikiran pada waktu itu, ya, saya sependapat dengan Pak Agus. Ya, kalau boleh kita balik ke masa itu, kita akan mengatakan persis apa yang disampaikan Pak Agus. Tapi sekarang ini kan ini udah terjadi. Ya. Kita kan nggak mungkin lagi kita balik ke belakang. Kita kan harus, saya selalu mengatakan kita harus melangkahnya ke depan. Persoalan di belakang itu harus jadi permasalahannya harus diselesaikan, ya. Dan kemudian kita belajar dari situ untuk kemudian kita bisa memperbaiki kebijakan kita ke depan. Jadi saya sependapat kalau kita menghitungnya di masa lalu, pada waktu itu boleh kita bisa kembali ke masa lalu dan kita mengatakan apakah ini kita butuhkan. Saya sependapat sekali dengan Pak Agus bahwasanya kalau boleh memilih, seandainya itu bisa kita pindahkan, proyek itu seharusnya adalah proyek misalnya menghubungkan dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera. Membangun kereta api, menyambungkan kembali proyek kereta api kita di Sumatera. Menurut saya itu mungkin lebih baik ya, daripada di Jawa. Ya. Karena memang kalau di Jawa ini kan semuanya udah cukup. Ya. Pilihan moda transportasi itu udah cukup. Sementara di luar Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Papua, kita kan pilihan transportasi kita masih sangat terbatas. Jadi kalau kita melengkapi di situ, pada waktu itu akan lebih baik. Nah kalau sekarang menurut saya pertanyaannya mungkin bukan itu seharusnya. Ya. Pertanyaannya mau kita apain ini? Sebelum ke sana ya. Sebelum ya. ke sana kita harus tahu dulu letak masalahnya itu ada di mana, busuknya itu berasal dari mana. Jadi Bang Nando ketika kemarin minggu lalu ya mengadakan rapat dengar pendapat dengan bos KAI, apa kesimpulan letak masalah yang ditangkap dari penuturan bos KAI? Baik, jadi gini Sylvia, yang terjadi di KCIC ini kan kami melihatnya kan ada 2 hal. Yang pertama adalah memang ini dari segi bunga ini terlalu tinggi. Kenapa terlalu tinggi? Karena sales kita itu masih 50%. Artinya dengan pendapatan kita yang sangat minim ini, yang berjumlah cuma 1,5 triliun dalam setahun, itu bayar bunga aja belum sanggup. Okupansi 50%. orang yang menaiki Wush masih sedikit ya. 50%. Masih 50% teman-teman. Kita punya datanya, boleh sekalian ditampilkan ya soal okupansi penumpang yang menaiki Wush. Silakan dilanjutkan Bang Nando. Berarti 2 hal ini dapat kita simpulkan bahwa memang proyek ini perlu perhatian khusus gitu. Jadi ini harus segera diselesaikan. Karena proyek ini kan udah 2 tahun jalan. Artinya 2 tahun jalan ini kan pasti kan ini nombok kan. Karena kita dari sel saja kita tidak bisa mencukupi hanya membayarkan bunga. Sedangkan 2026
itu kita harus membayar pokoknya. Jadi ada utang pokok, ada bunga yang harus dibayar. Nah itu kita harus selesaikan sekarang gitu. Jadi saya setuju dengan Pak Peter tadi bahwa kita mesti lihat ke depan. Kami di Komisi 6, kami kan punya 1046, hari ini kita punya 1046 BUMN gitu yang kita harus selesaikan semua, termasuk diantaranya adalah KCIC ini gitu. Jadi menurut saya permasalahan dua permasalahan ini lah kita harus selesaikan. Yang pertama kita harus mendorong ke bawah tingkat bunga yang sangat besar ini, dan kita harus menaikkan sales. Dua ini kita harus selesaikan secara paralel, Mbak Sylvia. Nggak bisa satu persatu. Oke. Gimana caranya kita menurunkan bunga? Ya salah satu cara ya kita harus injek uang. Kita harus injek uang supaya gimana caranya kita bunga ini turun gitu. Dan jangan lupa bahwa kita di sini nggak sendirian. Tadi kan di awal udah dijelaskan, kita 60%, China ada 40%. Jadi pada saat saya bicara injek uang untuk menurunkan bunga, artinya Cina juga harus injek uang juga dari porsinya mereka 40%. Oh bisa begitu ya? Jadi China juga ya? Iya dong harus, karena kan 60 mereka 40 gitu. Jadi dari dunia korporasi yang namanya kita injek, ya itu dua-duanya harus injek. Kalau nggak mereka harus ini kan sahamnya harus turun kan gitu. Karena masih banyak masyarakat yang berpendapat ini menjadi tanggungan kita sendiri. Banyak yang belum tahu ini kalau sebetulnya kita konsorsium bersama dengan China juga. Tanggungan kita tuh maksudnya apa? Tanggungan APBN? Iya, ditanggung oleh APBN. Nah ini yang mau saya klarifikasi ya. Dari awal itu adalah proyek ini itu proyek B2B gitu, bukan G2G. Jadi nggak ada urusannya sama APBN sama sekali. Ini adalah business to business gitu. Jadi kalau kita bicara bisnis ya bisnis antara dua konsorsium ini, antara BUMN Indonesia dengan BUMN Cina. Gitu. Berarti yang dikatakan Pak Purbaya sudah benar bahwa kita tidak membayar dengan menggunakan APBN? Absolutely benar. Pak Purbaya tidak ada 1% pun dia salah. 100% dia benar bahwa ini adalah APBN. Jadi masyarakat tidak perlu cemas. Jadi ini nggak ada urusan dengan APBN. Ini urusannya adalah kedua BUMN gitu. Dan hari ini jangan lupa Sylvia, kita punya institusi yang namanya Danantara. Dan ini luar biasa hebat Danantara ini dengan uang yang dia dapatkan dari dividen dari seluruh BUMN, dengan corporate action yang mereka bisa lakukan sebagai holding dari seluruh BUMN ini, kita nggak usah khawatir, pasti Danantara akan hadir di sini untuk menyelesaikan ini semua gitu. Jadi dalam waktu sangat cepat ini yang udah menjadi perhatian publik gitu, termasuk Komisi 6 juga, kami perhatian kita juga. Tanggal 7 November kita langsung kunjungan kerja, begitu kita masuk sidang, kita akan kunjungan kerja ke KCIC, kita akan tanyakan ini semua. Jadi menurut Bang Nando, Danantara juga sudah sepakat ya, karena sebelumnya tuh di awal-awal sempat masih ada kegambangan, apakah ini menjadi tanggung jawab Danantara, karena Danantara itu bagian investasi, bukan tugasnya bayar utang. Gini, Danantara itu nggak boleh sepakat tidak sepakat, ini wajib hukumnya, karena dia tuh adalah holding dari perusahaan seluruh BUMN, jadi nggak ada urusan sepakat dan sepakat, Danantara wajib, banyak seorang orang tua, ada anaknya sakit, masa dituekin aja kan nggak boleh kayak gitu. Karena mereka ini orang tua loh. Ini udah saya termasuk panja perumusan Danantara di perubahan Undang-Undang Nomor 3 BUMN. Jadi dia tuh orang tuanya anak-anak ini, anak sebagai BUMN ini, walaupun ini ada 40% Cina, tapi kan ini ada KAI. Bayangin KAI kita yang transformasi luar biasa begitu, masa harus kita korbankan kayak gini kan sayang, kasihan mereka. Harus membebani dengan utang yang besar ini ya. Oke, kita sudah masuk sedikit, ini sebetulnya sudah menyentuh ke opsi-opsi penyelamatan yang dimiliki oleh kita saat ini. Tapi sebelum itu di segmen ini sebetulnya saya ingin menggali lebih dalam. Kita harus tahu dulu akar masalahnya itu seperti apa untuk bisa menemukan solusi yang tepat. Sampai ada indikasi juga bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini ada indikasi markup atau penggelembungan anggaran yang disampaikan oleh mantan Menko Polhukam. Nah, oleh karena itu, Bang Saud, apakah dengan informasi awal ini KPK sebetulnya sudah punya pintu masuk untuk menelusuri indikasi korupsi? Dijawab nanti, Bang Saud. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Jika sudah tahu ada yang busuk sejak awal tapi tetap dijalankan, apakah ada indikasi korupsi di situ, Bang Saud? Selalu aja kalau peristiwa pidana itu kan yang dilihat itu yang disebutnya dalam bahasa akademik itu mensernya dan actus reusnya. Jadi niat jahat, baru kemudian bukti-bukti niat jahatnya gitu. Nah kalau kita melihat dari awal niat jahatnya sih saya nggak ragu nih ada niat jahat. Nggak usah lah Mas Agus cerita pindah dari Jepang ke Cina itu udah indikasi niat jahat itu, ya kan? Ya 0,01 jadi 2%. Maksud saya gini, ketika Jokowi dilantik ke 2014 Oktober,
6 bulan kemudian dia memutuskan sekitar Maret 2015 mulai dibahas nih. Di sini sebenarnya kita harus sudah mulai lihat. Nanti kelihatan niat jahatnya mulai dari sini sampai kemudian ada pembusukan tadi itu. Siapa yang bikin busuk, kenapa busuk, ya segala macam itu ketahuan semua. Dari awal siapa-siapa. Kalau saya melihatnya ada sekitar 10 orang yang harus bertanggung jawab di situ, mulai dari presidennya, menterinya, BUMN-nya, bahkan Jonan saya minta juga dia harus ditanya juga nanti. Walaupun dia nggak protes, nggak setuju, tapi kenapa kamu diam aja? Gitu. Dia harus minta tanggung jawab juga, termasuk Purbaya juga dengan dia mengatakan tidak harus ada PBN segala macam. Sedangkan saya dalam bayangan saya kereta ini nanti sampai Lombok justru. Iya, dalam bayangan saya sampai Lombok, ya bukan lagi Surabaya gitu. Sarap Saudi bisa kok gitu. Jadi maksud saya cuman persoalan kembali lagi bukan persoalan ini nyampe mana, tapi peristiwa pidananya yang harus dikerjakan lebih dulu. Dan saya pikir penyidik-penyidik di KPK kalau lu semua nggak bisa memastikan bahwa ada peristiwa pidana di sini, kurasa mesti sekolah lagi mereka. Atau gue balik lagi ke KPK. Tapi jawabannya KPK mengatakan bahwa Pak Mahfud harus buat laporan tuh sampai diprotes sama Pak Mahfud bukan MD. pimpinannya, itu juru bicaranya yang Makanya jawab. gimana Itu seharusnya juru Bang? Masa bicara. kita Kalau yang harus benarnya lapor itu dulu? sebenarnya diminta tidak diminta, karena ini menyangkut bekas itu, lepas itu dari B2B ya, business to business gitu. Kalau B itu kan berarti kan itu BUMN, Ya. nah, itu penyelenggara negara, itu kompetensinya KPK, bisnis. Kecuali end to end, tahu end to end? Ngawur tuh ngawur gitu. Jadi kan B2B atau yang jelas ini udah ada peran penyelenggara negara di mana itu adalah main course-nya KPK. Jadi sekali lagi kalau penyidik sebenarnya udah paham betul bahwa mereka sudah lihat dari kronologis seperti saya bilang tadi itu saat ide pertama hari pertama itu dinyatakan itu udah mulai jadi catatan itu sama mereka semua. Siapa ngomong apa? Kita belum lagi cerita yang Mas Agus pernah dihadap, Mas Agus bisa aja ditanya-tanya juga antar, benar nggak tuh gitu? Oh iya, udah saya larang dia jalan terus. Nah itu kan, itu semua bukti-bukti mens rea ada di situ. Jadi nggak sulit untuk kemudian kalau kita mau melanjutkan siapa yang harus bertanggung jawab di sini. Dalam ukuran saya ada 10 orang. 10 orang, oke. Kita bukakan lagi pernyataan dari Pak Mahfud MD ya. Waktu itu Pak Mahfud di channel YouTube-nya, di podcast-nya mengatakan bahwa sebetulnya kalau menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu $52 juta Amerika Serikat. Tapi kalau di China sendiri hitungannya itu hanya 17 sampai 18 juta dolar Amerika. Jadi naik 3 kali lipat. Nah, pernyataan ini apakah bisa menjadi pintu masuk buat KPK? Harus berangkat dari sini atau bagaimana? Iya, nanti kan akan ada perhitungan-perhitungan ya. BPK lebih paham di situ mereka bagaimana cara menghitungnya. Tapi kan kita jauh juga BPK ini juga dalam beberapa perhitungan mereka kan rada quote and quote end to end juga gitu kan. Jadi kan kita punya bukti kan beberapa mereka terlibat pada saat perhitungan dan sudah dilakukan penindakan. Jadi bagaimana perhitungan itu dibuat nanti kita juga tidak rely on BPK sama sekali. Juga kita harus pakai audit yang independen untuk memastikan bahwa ada sebenarnya perubahan harga yang menurut saya tadi dari awal saja perpindahan dari 0,01% ke 2% itu udah pertanyaan besar, itu kuping penyidik itu pasti berdiri semua, iya kan? Ya. Siapa juga mau ada yang lebih murah dikasih yang lebih, itu udah doesn't make sense at all. Itu bunganya ya? Iya, itu udah gampang. Iya. Naik 2000%. Dari 0,01 ke 2% itu naik 2000%. Oke. Nah, Pak Peter, kalau nilai investasi awal proyek kereta cepat itu kan ditetapkan sebesar 6,05 miliar US dollar ya, atau kalau dirupiahkan itu 99,82 triliun. Kemudian terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,21 miliar US dollar atau setara 19,96 triliun. Apakah dari situ saja? Apakah pembengkakan atau cost overrun itu sama dengan indikasi kuat telah terjadi korupsi atau markup? Di setiap proyek itu pasti ada yang namanya eskalasi, ya dikarenakan asumsi-asumsi yang disusun pada proposal awal itu tidak memenuhi. Ya, tetapi ini seharusnya yang dilihat adalah berapa besar ya eskalasi itu terjadi, kenaikan itu terjadi, ya, yang tanda kutip bisa kita terima. Kalau kenaikannya terlalu besar, ya berarti kan sejak awal proposal itu kan nggak cukup baik, ya.
saya dengar itu adalah memang di dalam proposal awal itu tidak cukup memperhitungkan kondisi lahan misalnya, ya, lahan yang labil dan sebagainya, sehingga pada implementasinya ada waktu, kan ini cost overrun itu juga dikaitkan dengan masa waktu pembangunannya yang molor lebih dari 2 tahun ya. Dan itu pasti akan menyebabkan biaya-biaya menjadi lebih besar. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwasanya pembengkakan itu artinya ada indikasi korupsi. Ada indikasi markup untuk biayanya. Tetapi yang lebih menarik seharusnya disorot ya, persis seperti disebutkan Pak Saud tadi, adalah adanya kenaikan bunga untuk cost overrun. Ya. Dari yang 2% naik lagi. Naik lagi. Naik menjadi 3,4. Naik 3,4 itu hampir 200%. Ya, jadi dari 0,01 naik menjadi 2%, naik lagi menjadi 3,4. Ini 0,1? Ya 0,01. Enggak 0,1. 0,1. 0,1 menjadi 2%. 2%. Ya, kemudian naik menjadi 3,4. Itu kenaikan yang luar biasa. Ya. Kalau kita studi kelayakan pasti melihat ini, angka ini nggak main-main. Perhitungan bisnis seharusnya ya, ini? Karena angka itu dihitung bukan pada dari angka dasar yang kecil ya, angka dasar yang sangat besar. Jadi memang tahapan-tahapan ini bisa kelihatan sekali bagaimana proses pengambilan keputusan peralihan dari Jepang ke Cina itu menjadi sangat tidak wajar sebenarnya pada saat itu. Karena secara keseluruhan memang nilai proyek yang ada di Jepang itu kan kalau nggak salah sekitar 6,2 miliar dolar. Ya, memang proyek Cina di proposalnya Cina adalah 5,5 miliar dolar. Dari angka proyeknya memang China lebih murah. Ya. Tetapi kalau lihat dari beban bunga. Yang naiknya sangat tidak wajar tadi, total biaya yang sebenarnya di proyek Cina itu jadi lebih besar. Nah, seharusnya ini Pak Saud yang pasti lebih tahu, ini pasti menjadi dilihat seharusnya di dalam pertimbangan memilih apa ke Cina atau Jepang. Nah, informasi yang saya dapatkan adalah memang bukan pertimbangannya bukan biaya memang. Pertimbangannya adalah untuk Cina itu adalah B2B tanpa perlu garansi dari pemerintah. Sementara Jepang mensyaratkan adanya jaminan garansi dari pemerintah. Sehingga pilihan dari Jepang ke Cina itu sebenarnya bukan dikarenakan masalah biaya. Nah, baru kemudian kita bicara lagi ke operan tadi. Jadi untuk operan itu kalau menurut saya yang paling utama yang perlu kita lihat adalah memang perlu angka-angkanya perlu ditelusuri ya, detailnya. Apa yang menyebabkan adanya pembengkakan biaya yang sangat besar untuk biaya proyek. Nah, tapi yang lebih utama lagi adalah alasan kenaikan bunga. Oke, baik. Oke, Mas Apam jelaskan kepada pemirsa yang mungkin tidak paham ya, kenapa dengan skema B2B pada saat itu dirasa lebih baik daripada kita harus bersama dengan Jepang yang mensyaratkan harus ada jaminan dari negara. Iya, Pak, awalnya kan begitu, tapi at the end kan ada jaminan dari negara, ada kepresnya. Berubah ya? Berubah. Jadi kan berat gitu ya. Jadi kenapa itu bisa begitu? Karena analisa keuangannya dirubah ketika dari Jepang 0,1 itu terus dirubah di Cina. Yang sini yang membantu UIGM, yang sini ITB. Nah, dirubah itu jadi 2%. Itu dokumen itu yang menurut saya perlu dicari oleh KPK. Ya kan? Lalu kalau kita cost overrun dicari apa yang dirundingkan saat itu. Kenapa jadi 3,4? Pertimbangannya apa? Kan jadi lebih mahal. Memang pengalaman saya bekerja G2G gitu dengan Jepang itu di awalnya memang sulit. Itu yang disampaikan Pak Jokowi waktu itu di sana ke kita. Ya Jepang itu sulit lah. Kita Cina aja lebih. Xi Jinping mau bantu gitu. Nah disitulah yang perlu kita cari dokumen-dokumen itu waktu rundingan cost of run 3,4 itu apa pertimbangannya.
Itu yang harus dicari penyidik. Oke, intinya semua proses itulah yang akhirnya membuat utang pokok kita dan bunga kita yang harus dibayarkan itu membengkak. Tapi kami tuh belum tahu angka pastinya berapa sih sebenarnya Bang Nando. Kalau kata bos KAI ini jadi bom waktu tapi kita belum tahu total utang pokok kita dan bunga yang harus kita bayarkan per tahunnya itu berapa sih? Jadi total investasi yang kita udah spend kemarin itu 116 triliun. Dan bunga yang kita harus bayar itu dalam setahun itu 2 triliun gitu. Pendapatan kita itu hanya 1,5 triliun. Jadi dari angka itu udah kelihatan bahwa kita hari ini tidak sanggup untuk melanjutkan proyek ini gitu. Kalaupun dilanjutkan ini pasti nombok terus gitu. Jadi disitulah permasalahannya bahwa bunga yang tadi saya jelaskan di awal, bunga itu terlalu tinggi dan sales kita tidak naik gitu. Itu masih kurang sekali gitu. Gitu. Jadi kalau disebut bom waktu, sebetulnya waktu kita tinggal berapa lama lagi? Jangan sampai meledak kan? Kalau menurut saya ini bukan bom waktu, ini udah meledak. Jadi ya bagaimana kita bayar bunganya nggak bisa, apalagi bayar pokok. Kita bicara bayar pokok dari 2026 kita masih. Ini kita baru bahas kekurangan dari 2, kita cuma sanggup 1,5 itu baru utang baru bunganya. Iya, kita baru bayar pokok 2028. Iya, 2028 betul. Kalau utang pokok plus bunga yang harus dibayar setiap tahunnya itu berapa Bang Nando? Wah itu saya nggak tahu, mesti tanya ke KCIC ya. Gitu. Kita nggak sejauh-jauh mikirin kayak itu. Kita mikirin bunganya aja dalam beberapa tahun ke depan. Ini kita nggak bisa bayar gimana. Dan itu jauh loh, 1,5 triliun sampai 2 triliun tuh 500 miliar itu jauh loh itu nggak. Bukan angka yang kecil itu. Kita gimana cara ngejar itu kan itu aja yang kita harus fokuskan sekarang. Masa iya kita beberapa tahun ke depan kita harus nombok terus. Ya ini kan bisnisnya nggak visible jadinya gitu. Oke, sekarang pertanyaannya baru kita masuk. Siapa yang harus bayar? Opsi penyelamatannya itu apa saja? Tapi kita harus jeda lagi, pemirsa tetap di Kontroversi. Tiap orang untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu. Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini. Kalau bikin presnya, ya dia bilang saya bicara presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Oke, langsung saja Pak Peter. Jadi siapa yang harus bayar utang ini? Saya kira sudah dijelaskan tadi. Ini B2B ya. B2B berarti memang penyelesaiannya harus diawali dari perusahaan itu sendiri. Kan ini udah ada PT KCIC. Yes. Ya. PT KCIC inilah yang pertama yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Persoalannya adalah PT KCIC ini di belakangnya itu perwakilan kepemilikan dari KAI ada di PSBI ya. PSBI. Ya. Dan ujung-ujungnya kalau ini memang nggak sanggup diselesaikan oleh di KCIC, pasti dia akan ke PSBI, dari PSBI pasti ke KAI. Ya. Nah, tapi saya sangat sependapat ini yang juga perlu disampaikan kepada publik bahwasanya beban itu tidak hanya ditanggung oleh PSBI atau KAI, karena ada kepemilikan dari Cina juga di sini. Ya. Tapi di dalam penyelesaian utang ini, menurut saya ada satu opsi mungkin Pak Saud yang bisa lebih mendalami nanti, yaitu ketika di dalam pembangunan itu terjadi sesuatu, ya pidana, korupsi, itu sebenarnya ada satu opsi untuk kita mendiskusikan kembali, ya, mencari opsi penyelesaiannya, karena di sini ada
pelanggaran di sini, pelanggaran etis di sini, pelanggaran di dalam misalnya ada misalnya apalagi kalau seandainya terbukti nanti ada pejabat Cina juga yang ikut terlibat di sini, ya, sehingga itu bisa dinegosiasikan bahwasanya ini keputusan bergening gitu ke China. Keputusan ini didasarkan kepada tanda kutip ada kemufakatan jahat mungkin di situ. Dan itu bisa menjadi bahan kita untuk bernegosiasi terutama terkait dengan bunga, karena bunganya itu terlalu menurut saya sih terlalu besar ya kalau dibandingkan dengan misalnya dengan Jepang, apalagi ada lompatan di pada bunga operan, sehingga kita punya upaya ya opsi untuk menegosiasikan kembali didasarkan kepada proses yang sudah berlangsung sebelumnya. Ya, tapi berarti pidananya harus dibuktikan dulu. Benarkah ada opsi seperti itu, Bang Saud? Ya, yang paling penting kan nanti seperti yang saya jelaskan di bagian depan, kita harus bisa menjelaskan kronologis proses proyek ini mulai dari nol sampai kemudian per hari ini gitu, apa yang terjadi gitu. Angka-angka mana yang miss, angka-angka mana yang diselewengkan, angka-angka mana yang dimainkan, terus bagaimana proses pengambil keputusannya. Ada juga orang yang tidak pada kompetensinya tapi dia memutuskan gitu. Ada. Dia menteri tapi dia ngomong orang lain takut semua, ada itu. Ada kayak gitu di Indonesia. Semua jadi diurusin sama dia semua. Dia kali dia ngomong tapi terjadi sesuatu dia lepas tanggung jawab. Nah, ini juga harus diminta pertanggungjawaban. Padahal nanti bapak itu yang bilang, "Oh, saya takut." Kenapa takut? Ya dia kan dekat presiden. Saya lihat mukanya aja takut gitu. Kerjanya nakut-nakutin orang gitu kan. Nah, ini nanti kelihatan kenapa orang kemudian mengambil keputusan tidak didasarkan pada logika, nalar dan argumentasi yang kuat. Termasuk dalam penentuan tadi itu kemungkinan pemberinya kan dari ini uang kan sebagian dari overseas nih, masuk ke Indonesia, masuk ke kontraktor, beli barang, beli paku, beli segala, terus kickbacknya kemana, itu nanti kelihatan gitu. PPATK sendiri saya pikir udah bisa tahu nih berapa sebenarnya uang itu masuk yang benarnya ke proyek itu. Tapi kalau memang terbukti ada korupsi, apakah itu justru bisa menjadi bargaining kita kepada pihak China untuk bisa menurunkan utang atau merestrukturisasi? Oh, bisa aja kan, dia juga menandatangani piagam PBB anti korupsi. Jadi urusan korupsi itu harus didahulukan. Nggak juga harus memberhentikan kereta ini, tetapi kereta ada peristiwa pidana, itu yang harus diselesaikan dulu. Tidak akan mengganggu operasionalkah, Mas Apam, kalau misalnya seperti itu? Enggak lah, operasional terpisah. Jadi gini, dulunya sebetulnya bukan kereta api yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab Wika. Karena dia porsi terbesarnya 38% di PSBI. Di saham itu. Kereta api hanya 25, Jasa Marga 25, yang 12 PTP 8. Tapi dalam perjalanannya, karena kereta api yang mengoperasikan kereta, dikasihlah ke dia. KAI jadi paling besar sahamnya. Iya, sekarang. Karena Wika sudah lempar handuk putih kan, bahwa dia sudah nggak punya uang. Nah, pada saat itu masuk KAI, saya sudah juga kasih komentar. Karena saya tanya, itu uangnya uang KAI atau uang siapa? Enggak, itu nanti uang pemerintah masuk ke KAI terus bayarkan. Saya bilang, loh itu nggak, gimana mekanismenya? Nah, ternyata sekarang terbukti, beberapa pendapatan KAI misalnya dari angkutan batubara sudah harus untuk bayar tahun kemarin gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan yang bisa mengkerdilkan KAI. Saya cuma khawatir ini bagian dari yang sedang ramai di dunia itu debt trap-nya Cina gitu ya. Jebakan apa ini? Debt trap, jebakan utang. Gitu kan banyak negara-negara di Afrika di mana sudah sedang kena nih sekarang. Dia sama, jadi dia nggak bisa bayarnya dan sebagainya. Nah, nanti lalu diambil apa? Misalnya yang gampang sering saya sampaikan itu pelabuhan di Sri Lanka. Itu kan lalu diambil Cina, taruh di situ kapal militernya. Nah, kita mau kemana? Kita harus hitung geopolitiknya loh. Untuk pada waktu nanti bernegosiasi lagi. Maksudnya jangan-jangan? Dia mau di mana? Ada dia mau bikin, bagian dari Indonesia. Iya. Oh, bisa sampai seperti itu ya? Ya bisa kan, ini itu namanya geopolitik. Menurut Anda sudah dipikirkan kan kita sejak tahu awal dia oleh China. punya jalur sutra itu yang mau dikembangkan. Ya ini pasti kan masuk. Kan kita susah masuk karena masih kita negosiasi di internasional juga kuat. Nah kalau itu nanti itu bagaimana? Ini bukan saya bukan ahli geopolitik, tapi berpikir ketika kita duduk di meja perundingan. Itu udah benar, Mas. Kalau enggak nanti Lemhanas suruh tutup aja. Iya kan? Ya, kan harus dianalisa semua. Iya, semuanya gitu loh. Dan itu banyak bukti kok sudah pernah kejadian. Iya. Gitu. Dan debt trap ini sudah terlihat. Sudah terlihat di beberapa negara di Afrika. Iya, di beberapa negara. Yang paling dekat kita Sri Lanka. Apa yang hilang dari mereka? Di Sri Lanka pelabuhannya karena nggak bisa bayar diambil. Ya dia taruh terminal kapal perangnya di situ.
Kalau begini kan bahaya ya Bang Nando. Apakah ini bisa jadi, jangan sampai kita juga jadi korban debt trap itu. Bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan ini? Ya tentu yang disampaikan Pak Agus itu kan mungkin worst case skenario Worst case, ya. Yang mungkin Tapi harus dipikirkan. pasti harus dipikirkan. Kita nggak mikirkan hari ini, kita udah mikirkan dari tahun lalu. Kita jangan khawatir. Jadi mudah-mudahan sih kita jangan sampai ke situ Pak Agus. Ya, saya titip aja di DPR supaya itu ditahan. Siap. Karena tadi betul Lemhanas diajari itu. Betul. Dan saya yakin Mbak Sylvia, ini kan tadi Pak Peter juga udah sampaikan, ini kan harus melakukan proses negosiasi. Kemarin juga saya udah lihat di berita bahwa jubir Kementerian Luar Negeri dari China juga sudah membuka peluang untuk bernegosiasi mengenai KCC ini, dan mereka sepakat China bahwa ya kita bernegosiasi supaya kita proyek ini bisa terus berjalan. Itu udah terbuka oleh mereka. Dan Pak Luhut juga udah sampaikan bahwa katanya udah mau negosiasi dan seterusnya, mesti nunggu KMPES dan lain-lain itu. Jadi menurut saya pribadi sih memang itu udah di depan mata sebenarnya proses itu. Cuman jadi paling dekat restrukturisasi dari 45 tahun menjadi 60 tahun? Saya belum bisa ngomong apapun ya, cuman proses negosiasi itu udah terbuka pintunya. Bahwa kemudian hasil negosiasi itu apa, itu silahkan yang bernegosiasi memberikan hasil kepada kami gitu. Kalau saya kan nggak termasuk dalam proses negosiasi itu. Cuman dalam bisnis Mbak Sylvia, ini kan hal seperti ini kan sebenarnya hal yang lumrah sekali gitu. Bahwa kemudian pada saat pembangunan itu ada cost of run, ada ini, ada itu kan hal dalam bisnis itu kan hal yang biasa, dan kita harus selesaikan, kita harus gimana caranya kita mencari solusi untuk bagaimana caranya proyek ini akan terus berjalan. Jujur saya hari ini baru naik KCIC loh, saya dari Bandung datang ke sini gitu. Begitu bangganya saya memakai KCIC ini, jangan sampai ini ketutup gitu. Nah yang saya mau tambahkan Pak Peter, kita jangan terlalu fokus kepada bunganya aja. Kita juga harus fokus pada sales kita. Gitu. Jangan, ini sales kita masih 50% loh. Itu 70% aja belum. Apalagi kita bicara 80-90% gitu. Padahal target per harinya itu 70.000 lebih. Exactly. Jadi ini masih jauh sekali gitu. Saya tadi ke Bandung sampai ke Tegal luar itu masih banyak lahan-lahan yang menurut saya masih bisa dimanfaatkan. Gimana caranya kita bisa menaikkan sales ini kan gitu kan. Kita gimana mau bicara Lombok atau Surabaya gitu. Kita Jakarta Bandung aja udah keteteran seperti ini. Ayo dong kita selesaikan sama-sama. Kita harus optimis dalam hal ini. Makanya di segmen terakhir kita akan rampungkan. Jadi solusi terdekat yang bisa kita tempuh ini apa, jangka panjangnya bagaimana, dan siapa yang pertama kali mungkin harus diperiksa oleh KPK. Sesaat lagi pemirsa. Jadi apa Pak Peter solusi terbaik untuk menyelamatkan Wush ini? Ya negosiasi lah. Ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan, pertama ini harus dipisahkan antara penyelesaian keuangan, beban keuangan dengan Wush-nya sendiri. Tadi disampaikan kan kita ini barang udah jadi, ya barang yang udah jadi yang sekarang ini menjadi beban bagi kita. Tapi kalau ini dibiarkan seperti ini, dia akan terus jadi beban. Dia baru akan bisa mencapai tingkat keekonomiannya itu kalau ini dilanjutkan sampai Surabaya. Saya malah harus dilanjutkan sampai Surabaya ya? Ini memang merugikan bagi dengan kita. Segala utang dan bunga yang kita hadapi Justru sekarang. Begini ya, pemikirannya ini yang harus disampaikan juga. Harus ada kajian, melihat kembali apakah dengan dia dilanjutkan itu justru dia akan menambah rugi, atau justru dia akan menambah efisien sehingga dia bisa mengurangi kerugian. Ini tentu ada kajiannya, harus dikaji. Ya. Itu yang pertama, karena nggak mungkin kita membiarkan. Ini kan warisan ya. Ini saya membayangkan saya ada warisan orang tua saya yang sebenarnya nggak efisien. Tetapi kalau saya biarkan, dia akan menjadi beban. Nggak mungkin juga kita buang ini. Ini barang, walaupun udah disebut sebagai barang busuk. Ya, tapi ini nggak mungkin kita biarkan dia menjadi barang busuk demikian begitu saja. Dibuang nggak mungkin. Ya, mungkin nggak ini tidak busuk lagi. Itu yang harus kita lakukan. Apakah dengan memperpanjang dia sampai Surabaya? Ini harus dipikirkan, ya, harus diselesaikan. Itu untuk jangka panjangnya ya? Iya. Jadi tugas kita itu yang pertama. Di sisi lain, kita juga harus menyelesaikan persoalan beban hutang tadi. Ya, penyelesaian beban hutang itu mau tidak mau sekarang ini harus nego. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi
harus ada dua Ya, tindakan. dua hal Yang itu. pertama untuk menyelesaikan beban utang, Baik. yang satu adalah menyelesaikan persoalan operasional Ya. dari keberadaan dari WUS. Oke. Ini harus diapain nih? Harus diapain? Bang Nando, harus diapain? Yang dekat dan panjang harus apa yang kita tempuh? Ya, saya sepakat dengan Pak Peter ya. Cuman yang saya mau tambahkan, yang kita selama ini nggak pernah bahas itu kan masalah salesnya ini. Kita harus tingkatkan juga, jangan Penjualan. jangan kita hanya fokus kepada negosiasi maupun bunga maupun apapun itu yang di awal itu kan. Tapi kan saya agak agak kasihan juga dengan WUS ini karena kan salesnya sangat rendah sekali. Jadi KCIC itu jangan terus-terusan minta tolong terus. Benerin dong salesnya. Mana katanya sales cuma 50%, gimana cara? Ya, dia putar otak dong untuk gimana caranya sales ini harus naik gitu, minimal 70-80% baru kita bicara banyak kan uang pendapatannya. Jadi ini menurut saya Pak Peter ini harus paralel gitu. Kita membereskan utang dan kita juga harus naikkan sales gitu. Bereskan utang kita nggak naikkan sales percuma juga Mbak, percuma kita nggak. Menambahkan sedikit, menaikkan sales itu salah satunya memang harus diperpanjang sampai selesai. Ya, saya sepakat. Baik. Oke, Mas Apam. Jadi harus bagaimana Mas Apam? Ya, apa yang katakan Peter, dua hal itu betul. Karena kalau nggak mangkrak kan jadi barang ya tambah rugi. Kan utang nggak bisa diem itu. Kan tetap harus dibayar. Berbicara menaikkan sales berarti demand-nya juga harus besar ini. Ya itulah yang waktu itu bikin studinya itu nggak jelas. Kita sudah tanya itu orang dari mana dapat segitu, itu kan. Nah sekarang kejadian. Ya marilah kita pikirkan. Menciptakan demand itu ya. Iya, ya jadi bagaimana ini? Karena kalau tidak nggak bisa, ini harus terus. Nah perkara mau terus itu harus betul-betul dikaji. Sekarang tidak ada WUS sampai Surabaya, Garuda sudah bengek. Ya kan? Lion juga sudah bengek. Nanti ada kan nih saling kanibal. Mana dulu? Jalan tol dari ujung investasinya mahal loh itu. Bandara-bandara yang sekarang nganggur banyak sekali. Tolong itu dihitung, termasuk masuk ke penghitungan ulang soal biaya dan seterusnya. Setelah itu ya harus tetap dilaksanakan soal nanti bagaimana berapa bayar turun segala macam, dan yang penting juga yang paling bertanggung jawab 10 orang tadi harus dipanggil. Siapa yang harus pertama kali diperiksa dari 10 orang tadi, Bang Saud? Pertama mungkin kita perlu panggil juga konsultan dari Amerika ya, BCG ya. Ya. Ditanya tuh BCG, tanya dulu. Nanti BCG kan sampai hari ini kita belum tahu tuh BCG itu ngomong apa sebenarnya. Buat 3 lembar aja katanya dokumennya. Proyek segini cuma kemarin 3 siapa lembar. Iya. Nah, BCG itu nanti kita minta sampean ngomong opo iki. Kita jadi kayak begini. Jadi maksud saya ketika kemudian nanti siapa yang berinteraksi, nanti juga siapa yang mengundang, kemudian itu nanti kelihatan Mbak dari urutan kronologis saja lah. Mudah-mudahan file tuh nggak hilang ya, atau belum nggak hilang, tapi kalau orang-orangnya masih hidup ya itu bisa ngejelasin sehingga kemudian kita bisa memastikan. Kalau menurut saya sih sudah pasti 10, mulai dari Jokowi harus dipanggil, Menteri BUMN-nya, terus kemudian semua BUMN-nya yang terkait. Ya, terus kemudian tadi saya sudah nyebut Pak Jonan juga dimintai lagi keterangan. Kemudian siapa namanya juga Menteri Keuangan sekarang juga ditanya dulu kenapa nggak mau. Kan itu nanti dia akan menjelaskan logik thinking itu yang akan memperkuat penyidik dan penyelidik bahwa sebenarnya ini loh persoalannya. Tapi menurut Abang KPK harus masuk sekarang ya di tengah pemerintah lama-lama. itu lagi fokus cara menyelesaikan sekarang utangnya. Juga lihat aja di harddisk orang ini isinya semua kereta api WUS semua itu isinya sekarang di harddisk orang itu. Masa kita nggak paham juga di situ? Ya kan orang udah bahas itu. Jadi kan salah satu tugasnya mereka adalah yang menjadi perhatian publik. Kemudian perhatian publik kan karena di-attract pesawat. Enggak juga. Orang yang udah naikin kereta itu juga merasa happy, tapi banyak juga yang nggak happy dengan kereta itu. Karena apa? Karena yang kita bangun itu selama ini kesalahannya kan itulah kalau mengutamakan hanya infrastruktur, bukan membangun manusianya. Ini yang gagal kita. Infrastruktur membangun manusia sebenarnya, jangan dibalik. Gitu. Makanya, terima kasih Bang Saud, Mas Apam, kemudian Pak Peter dan juga Bang Nando. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi hari ini. Pemirsa, dari WUS kita belajar proyek besar harus direncanakan dengan matang, tidak bisa sekedar wush kemudian bablas duit ya. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.